Sebenarnya titik akupuntur untuk mual muntah itu tidak perlu di perut ya. Walaupun kan masalahnya kan di lambung ya sebenarnya. Jadi memang beberapa titik ada di bagian abdomen atau perut bawah ya. Tapi beberapa titik lain ada di lengan maupun di kaki. Terus juga jarumnya itu sangat kecil. Ukurannya kecil. Jangan bayangkan seperti jarum suntik ya. Karena kalau jarum suntik dia perlu diameter yang lebih lebar untuk memasukkan cairan kan. Nah, otomatis ada lubang di tengahnya tuh. Nah, sedangkan jarum akupuntur kita cukup kecil hanya untuk merangsang titik akupuntur yang ujung-ujungnya ke saraf juga seperti itu. Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Elisha. Hari ini kita sudah kedatangan seperti biasa narasumber dokter di RSIA Bina Medica. Kali ini kita kedatangan dokter spesialis akupuntur yaitu Dr. Hafiz Fizalia. Halo dokter. Halo, salam kenal. kenal. Saya Dr. Hafiz Fizalia, spesialis akupuntur di Rumah Sakit Bina Medica. Oke dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok Baiknya ya. sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke dokter. Di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang akupuntur untuk mengatasi mual muntah pada bumil-bumil nih dokter. Nah, seperti yang kita tahu, bumil-bumil apalagi terutama di trimester awal pasti mengalami morning sickness atau mual muntah di awal-awal kehamilan nih dok. Betul. Nah, dengar-dengar akupuntur tuh juga bisa mengatasi mual muntah pada bumil ya dok ya? Betul sekali itu. Oke, nah tapi masih banyak nih dok pertanyaan, kira-kira langsung aja nih dok, apakah benar dok bumil-bumil boleh diakupuntur dok? Gini, jadi secara umum akupuntur itu bisa untuk tidak hanya bumil, misalnya pada anak kecil, pada orang anak remaja, terus pada orang dewasa, pada orang tua, dan pada bumil salah satunya. Aman seperti itu. Jadi aman ya dok ya? Aman untuk semua umur. Oke, jadi nggak perlu khawatir untuk melakukan akupuntur walaupun saat hamil ya dok ya? Justru saat hamil itu tidak terlalu banyak pilihan terapi ya untuk ibu hamil karena kan ada janin yang harus dijaga ya. Jadi obat-obatan juga harus hati-hati. Nah, salah satu alternatifnya atau terapi tambahannya lah dengan akupuntur seperti itu. Jadi akupuntur ini salah satu yang aman justru untuk bumil ya dok? Justru aman. Oke, dokter. Kalau sedikit dijabarin nih dok, manfaat akupuntur untuk bumil apa aja sih dok? Oke, bumil itu masalahnya kan ada di beberapa masa ya. Misalnya pada trimester 1 masalahnya adalah biasanya mual muntah. Biasanya minggu-minggu awal tuh karena BTHCG-nya naik, estrogennya naik, jadi hormonnya semuanya berubah. Terjadilah yang dibilangnya mual muntah atau morning sickness. Dan bila lebih parah lagi bisa mengarah ke hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Lalu ke trimester kedua tuh masalahnya beda lagi tuh. Biasanya perutnya sudah mulai membesar, janinnya sudah mulai besar, jadi biasanya sakit pinggang masalahnya tuh. Nah, akupuntur juga bisa untuk mengatasi sakit pinggang. Karena kan penggunaan obat-obatan penahan nyeri juga tidak bisa sembarangan ya pada ibu hamil. Dan pada trimester ketiga, misalnya ibu hamil ingin lahiran secara normal, tapi belum juga muncul kontraksi pada minggu-minggu terakhir tuh bisa kita coba dengan induksi dengan persalinan dengan akupuntur seperti itu. Oke, jadi banyak banget manfaatnya bahkan di setiap trimesternya itu ya dok? Iya betul. Baik dokter. Nah kalau tadi membahas di trimester awal nih dok, yaitu mengatasi mual muntah. Kalau seperti yang tadi sudah dokter jabarkan, mual muntah itu kan sepertinya ada tingkatannya, ada yang ringan tapi juga ada yang berat. Betul. Nah, kalau untuk akupuntur ini sendiri, dok, mual muntah seperti apa sih, dok, yang bisa diatasi oleh akupuntur? Betul. Kita jabarkan dulu mual muntah. Yang kita bilang mual muntah, misalnya morning sickness ya, itu kan biasa pada ibu-ibu hamil normal ya. Setiap pagi, setiap bangun tidur, enek mual muntah. Itu mungkin sehari. Namun begitu frekuensinya meningkat, misalnya sampai 4 kali sehari dan berkali-kali sampai durasi yang agak cukup lama. Nah itu berarti derajatnya sudah mulai meningkat tuh ke arah hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum sendiri dibagi 3 tingkatan tuh, Mbak Aca. Dari yang derajat ringan, sedang, dan berat. Untuk derajat ringan dan sedang itu biasanya pasien masih bisa berjalan tuh ke poli rawat mungkin untuk berobat ya.
Dan begitu sudah sampai ke derajat yang parah, yang berat 3, itu udah harus dirawat di rumah sakit. Nah, akupuntur di mana sih? Di semua tahapan bisa. Jadi kebanyakan mungkin yang derajat 1 dan 2 ataupun yang morning sickness itu pasien bisa datang langsung ke polirawat akupuntur. Tapi untuk yang derajat berat, yang 3, itu biasanya kita dikonsulkan dari ruang rawat untuk kita visit ke ruangan seperti itu. Jadi bisa untuk semua tahapan atau tingkatan mual muntah. Gitu. Oke, jadi ada yang ringan, sedang maupun berat ya. Oke, dokter. Nah, dokter, kalau dijabarkan seperti yang tadi sudah dokter jelaskan, mungkin sudah banyak ya dokter ya bumil-bumil yang melakukan akupuntur ke dokter. Betul. Nah, kira-kira seberapa efektif sih dok akupuntur ini mengatasi mual muntah untuk bumil? Nah, ini sudah banyak penelitiannya nih, Mbak Ica. Yang paling populer itu penelitiannya menyebutkan bahwa akupuntur sebanyak 2 kali itu sudah cukup efektif. 2 kali dalam artian seminggu sekali akupunturnya. Minggu ini akupuntur, terus dijadwalkan ulang untuk minggu depan akupuntur, itu sudah cukup berkurang jauh mual muntahnya seperti itu. Nah, itu juga sejalan dengan pengalaman klinis saya bahwa dengan sekali akupuntur saya nggak cukup, kurang cukup ya. Jadi harus kontrol kedua baru mulai terasa efeknya. Nah, biasanya untuk amannya saya merencanakan sekitar 4 atau 5 kali ya, 4 atau 5 kali akupuntur untuk maintenance. Nanti setelah 4-5 kali biasanya mual muntahnya udah mulai hilang tuh. Nah, dan nanti kan trimester kedua sebenarnya secara hormon juga udah mulai berubah lagi, masalahnya juga udah berubah lagi, mual muntahnya sudah hilang seperti itu. Oke. Nah, setuju sih dok. Jadi nggak bisa cuman sekali terus kita udah nunggu-nunggu perubahannya ya dok, karena proses ya dok ya. Jadi akupuntur ini sama halnya mirip-mirip dengan obat ya, ada dosisnya juga kan ya. Jadi akupuntur sekali dia biasanya berefek sekitar 4-5 hari tuh bertahan. Sebelum efek itu turun, kita akupuntur lagi tuh. Nah, sampai efeknya stabil seperti itu. Makanya dianjurkan minimal banget seminggu sekali. Kalau syukur-syukur biasanya bisa datang seminggu 2 kali itu lebih baik. Seperti itu. Oke, dokter. Nah, dokter kalau misalkan tadi dari jumlah berapa kalinya, kira-kira biasanya tuh bumil-bumil dari usia berapa dan sampai usia berapa sih dok untuk melakukan akupuntur ini? Untuk bumil ya? Biasanya berdasarkan penelitian tuh mual muntah itu paling dirasa pas lagi minggu ke-8 ke atas ya. Biasanya pasien-pasien datang minggu 8 ke atas ke poli akupuntur. Atau lebih, ada juga yang sudah masuk trimester kedua tapi kok masih mual muntah. Ada juga yang datang ke saya seperti itu, bisa juga. Jadi beragam ya. Bisa dari 8 minggu ke atas lah pokoknya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang direkomendasikan oleh dokter di usia berapa tuh dok? Ya sedini mungkin, begitu mulai dirasa mengganggu ya mual muntahnya. Kan beberapa orang tidak nyaman ya. Cium daging, enek, muntah ya kan. Deket-deket suami mual, ya itu nggak nyaman bahkan kan. Aroma suaminya sendiri betul, ya dok ya? Betul, seperti itu. Jadi sensitif, ujung-ujungnya dia ke indera penciuman juga dari keluhan mual muntah itu. Oke, jadi sebelum mengganggu aktivitas ya dok ya, sebaiknya sedini mungkin bisa dilakukan akupuntur ini. Baik dokter, sebelum bumil-bumil melakukan akupuntur ini, apakah perlu untuk berkonsultasi ke dokter objin terlebih dahulu dok? Oke, idealnya memang bagusnya, idealnya ibu hamil konsultasi terlebih dahulu ke dokter objin ya. Tapi biasanya yang sudah-sudah sih ada beberapa atau banyak mungkinnya pasien yang langsung datang ke poli akupuntur karena sudah dari dokter objin sudah diberikan obat, ternyata masih mual muntah, terus konsultasi ke dokter objin, mungkin dokter objinnya sudah memberikan opsi lain nih, mungkin ada terapi tambahan akupuntur, apakah ibu bersedia seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi ada yang datang langsung sendiri ataupun bisa juga dari rekomendasi dari dokter objin bersangkutan. Seperti itu. Jadi sebelum memutuskan sendiri mungkin bahkan udah direkomendasikan dari dokter objinnya untuk melakukan akupuntur ya dok. Baik dokter, boleh kasih gambaran sedikit gak sih dok, kira-kira tuh kalau misalkan bumil dilakukan akupunturnya tuh seperti apa sih dok? Atau di mana titik akupunturnya? Sebenarnya titik akupuntur untuk mual muntah itu tidak perlu di perut ya. Walaupun kan masalahnya kan di lambung ya sebenarnya. Jadi beberapa titik ada di bagian abdomen atau perut bawah ya. Tapi beberapa titik lain ada di lengan maupun di kaki. Nanti jadi pada prakteknya pasien kita minta untuk rebahan di bed pasien, lalu kita lakukan pemeriksaan.
Setelah itu kita tentukan titik akupunturnya tuh. Biasanya menyeluruh dari perut, kaki, dan tangan. Mungkin beberapa ada di kepala, nanti tergantung indikasinya nih. Tergantung klinisnya, seberapa tadi kembali lagi seberapa parah. Derajat 1, 2, atau 3 kah, seperti itu. Nanti titiknya akan berbeda-beda, tapi kurang lebih titik lokal di perut dan titik jauh bisa ada di tangan, di kaki, seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya mungkin bisa posisi miring, nanti bagian belakangnya di sekitar pinggang ke bawah itu nanti ke arah persarafan di lambung. Jadi pilihan titiknya macam-macam. Pastinya dilakukan konsultasi dan pengecekan terlebih dahulu ya dok ya, untuk memastikan titik tersebut. Oke dokter. Dokter, terakhir nih dok, saran-saran untuk bumil yang kira-kira masih ragu atau takut untuk melakukan akupuntur. Oh iya, mungkin kebanyakan persepsi dari tidak cuma bumil ya, mungkin orang-orang umum, masyarakat umum biasanya dengar kata-kata akupuntur tusuk jarum nih. Takut ya dok. Takut ya, jarum suntik atau jarum vaksin seperti itu. Enggak. Jadi jarum akupuntur itu sifatnya sekali pakai, steril ya, steril. Jadi sekali pakai dibuang. Terus juga jarumnya itu sangat kecil. Ukurannya kecil. Jangan bayangkan seperti jarum suntik ya. Karena kalau jarum suntik dia perlu diameter yang lebih lebar untuk memasukkan cairan kan. Nah, otomatis ada lubang di tengahnya tuh. Nah, sedangkan jarum akupuntur kita cukup kecil hanya untuk merangsang titik akupuntur yang ujung-ujungnya ke saraf juga, seperti itu. Dan setelah jarum terpasang di beberapa titik itu kita nggak melakukan rangsangan atau manipulasi yang sakit atau kuat, nggak seperti itu. Jadi cukup jarum itu masuk ke badan kita sedikit aja, nggak sampai seluruhnya ya, nggak. Misalnya jarum segini mungkin masuknya mungkin seperempatnya aja, ujungnya aja masuk itu udah ada efeknya, seperti itu. Seperti itu. Jadi ibu hamil ataupun masyarakat umum tidak perlu takut dengan akupuntur. Penelitiannya juga sudah banyak terbukti, evidence base-nya sudah banyak di jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Dan di setiap rumah sakit harusnya sih sudah mulai banyak ya dokter akupuntur medis ya, seperti saya ini, seperti itu. Baik, jadi akupuntur ini sebenarnya udah umum ya dok ya, dan aman. Aman. Bahkan untuk ibu hamil sekalipun. Betul. Baik dokter Hafiz, terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Ica. Semoga bumil-bumil di rumah mendapatkan banyak manfaat dari podcast kita kali ini. Manfaat tentang akupuntur untuk mengatasi mual muntah ya dokter. Iya, siap. Oke, dokter mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi tentang manfaat lain dari akupuntur ini ya dok ya, untuk Bina Family semua di rumah. Baik, terima kasih Bina Family sudah menonton podcast Bina Medica kali ini. Sampai jumpa di podcast Bina Medica selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Bina Medica Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay healthy Bina Family. Care with love.